Wayikra atau Kitab Imamat pasal yang ke-7. Dan inilah Taurat persembahan penghapus salah. Inilah kemahakudusan di tempat di mana mereka menyembelih persembahan bakaran. Mereka harus menyembelih persembahan penghapus salah, dan haruslah darahnya dipercikkan pada mezbah sekelilingnya. Dan dia harus mempersembahkan seluruh lemaknya daripadanya, lemak ekor dan lemak yang menutupi isi perut, dan kedua ginjal serta lemak yang ada padanya, yang ada pada kedua pinggang dan umbai pada hati yang ada di atas kedua ginjal, haruslah dia mengambilnya. Dan imam harus membakar hal-hal itu pada mezbah, suatu persembahan api-apian bagi Yahwe. Itulah persembahan penghapus salah. Setiap laki-laki dari antara para imam harus memakannya. Haruslah itu dimakan di tempat yang kudus. Itulah kemahakudusan. Sebagaimana persembahan penghapus dosa, demikianlah persembahan penghapus salah. Satu torah untuk keduanya. Apa yang dengannya imam mengadakan penebusan, haruslah itu menjadi miliknya. Dan imam yang mempersembahkan persembahan bakaran seseorang, bagi imam itulah kulit persembahan bakaran yang telah dia persembahkan. Haruslah itu menjadi miliknya. Dan setiap persembahan sajian yang dibakar di atas tungku, dan semua yang diolah di dalam periuk, dan di atas wajan, harus menjadi milik imam yang mempersembahkannya. Haruslah itu menjadi miliknya. Dan setiap persembahan sajian yang diadon dengan minyak atau yang kering, haruslah itu menjadi milik semua anak Aharon, yang seorang sebagaimana yang lain. Dan inilah Taurat mengenai korban persembahan pendamaian yang harus seseorang persembahkan kepada Yahwe. Apabila dia mempersembahkannya bersama persembahan syukur, maka di samping korban persembahan syukur itu, dia harus mempersembahkan roti bundar tidak beragi yang diadon dengan minyak, dan roti tipis tidak beragi yang diolesi dengan minyak, dan roti bundar yang diadon dengan minyak itu dari tepung halus yang teraduk dengan baik. Di samping roti bundar, dia harus mempersembahkan roti beragi persembahannya bersama korban persembahan syukur dari persembahan pendamaiannya. Dan daripadanya dia harus mempersembahkan satu dari seluruh persembahan, yaitu persembahan unjukan bagi Yahwe. Bagi imam yang memercikkan darah persembahan pendamaian, haruslah itu menjadi miliknya. Dan daging korban persembahan syukur dari persembahan pendamaiannya, haruslah itu dimakan pada hari persembahannya. Dia tidak boleh menyisakan daripadanya sampai pagi hari. Dan apabila korban persembahannya adalah persembahan nazar atau persembahan sukarela, haruslah itu dimakan pada hari dia mempersembahkan korbannya, dan pada keesokan harinya apa yang tersisa daripadanya pun harus dimakan. Tetapi pada hari ketiga, apa yang tersisa dari daging korban itu harus dibakar dengan api. Dan apabila ada dari daging korban persembahan pendamaian yang benar-benar dimakan pada hari ketiga, hal itu tidaklah berkenan. Orang yang mempersembahkan itu tidaklah akan diperhitungkan. Hal itu akan menjadi kejijikan baginya, dan orang yang makan daripadanya harus menanggung kesalahannya. Dan daging yang menyentuh sesuatu yang najis tidak boleh dimakan. Daging itu harus dibakar dengan api. Mengenai daging itu, setiap orang yang tahir boleh memakan daging itu. Dan orang yang memakan daging korban persembahan pendamaian yang merupakan bagian Yahwe, ketika dia dalam keadaan najis, maka orang itu harus dilenyapkan dari bangsanya. Dan apabila seseorang menyentuh apa saja yang najis, kenajisan dari manusia, atau kenajisan dari hewan, atau kenajisan dari setiap hewan merayap, dan dia memakan daging korban persembahan pendamaian yang merupakan bagian Yahwe, maka orang itu harus dilenyapkan dari bangsanya. Dan berfirmanlah Yahwe kepada Mose dengan mengatakan,
Berbicaralah kepada Bani Israel dengan mengatakan, kamu tidak boleh makan setiap lemak lembu atau domba atau kambing, tetapi lemak bangkai dan lemak hewan yang tercabik-cabik boleh digunakan untuk keperluan apa saja. Namun kamu sama sekali tidak boleh memakannya. Sebab setiap orang yang memakan lemak dari hewan itu, yang dengannya dia mempersembahkan persembahan api-apian bagi Yahwe, maka orang yang memakan itu harus dibinasakan dari antara bangsanya. Dan di seluruh tempat kediamanmu, kamu tidak boleh makan darah apa saja, burung ataupun hewan. Setiap orang yang makan darah apa saja, maka orang itu harus dilenyapkan dari bangsanya. Dan berfirmanlah Yahwe kepada Mose dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel dengan mengatakan, seseorang yang membawa korban persembahan pendamaian bagi Yahwe, haruslah dia membawa sendiri korbannya kepada Yahwe dari persembahan pendamaiannya itu. Tangannya sendiri harus membawa masuk persembahan api-apian Yahwe. Lemak pada dadanya harus dia membawanya bersama dadanya itu untuk diayun-ayunkan sebagai persembahan ayunan di hadapan Yahwe. Dan imam harus membakar lemak itu di atas mezbah sebagai dupa, tetapi dadanya harus menjadi milik Aharon dan anak-anaknya. Dan kamu harus menyerahkan paha kanan dari korban persembahan pendamaianmu, seorang anak Aharon yang mempersembahkan darah persembahan pendamaian dan lemak, maka paha kanan itu harus menjadi bagiannya. Sebab dada persembahan ayunan dan paha persembahan unjukan telah kuambil dari Bani Israel, dari korban persembahan pendamaian mereka, dan aku telah memberikan itu kepada imam Aharon dan anak-anaknya sebagai ketetapan selamanya dari Bani Israel. Inilah pengurapan Aharon dan pengurapan anak-anaknya dari persembahan api-apian Yahwe pada hari dia mempersembahkan hal-hal itu, ketika bertindak sebagai imam bagi Yahwe, yang telah Yahwe perintahkan untuk memberikan kepada mereka pada hari mereka diurapi dengan hal-hal itu, suatu ketetapan selamanya dari Bani Israel bagi generasi-generasi mereka. Itulah Torah untuk persembahan bakaran, untuk persembahan sajian, dan untuk persembahan penghapus dosa, dan untuk persembahan penghapus salah, dan untuk persembahan pelantikan, dan sebagai korban persembahan pendamaian, yang telah Yahwe perintahkan kepada Mose di Gunung Sinai pada hari-hari Yahwe memerintahkan Bani Israel untuk mempersembahkan persembahan mereka kepada Yahwe di padang gurun Sinai.